Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah pertemukan kita di dalam majelis yang insya Allah diridhoi dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang hadir di satu majelis dengan niat untuk mempelajari agama Allah, dengan niat untuk menuntut ilmu, maka Allah turunkan para malaikat meliputi mereka. Allah turunkan ketenangan, Allah liputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya jalan menuju surga itu banyak. Jalan menuju surga banyak. Ada orang yang masuk surga karena sholatnya, dia seorang ahli sholat, sholat malam, sholat wajib yang ditanya ya. Ada orang yang masuk surga karena puasanya, ahli berpuasa. Selain yang wajib, maka dia banyak berpuasa sunnah dan sebagainya. Ada orang yang masuk surga karena banyak bersedekah, banyak memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan dan sebagainya. Jalan menuju surga, menuju keselamatan itu sangat banyak ya. Akan tetapi ingatlah, semuanya harus di dalam satu jalan yang besar, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti, yang wajib kita dahulukan, kita utamakan dari ajaran manapun kalau dia terjadi pertentangan. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasulullah berikan, Rasulullah ajarkan, fakhudhuhu, ambil, terima dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang Rasulullah larang maka tinggalkan ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ketika kita belajar agama, kita mempelajari syariat Islam benar-benar dari sumbernya, akan kita dapati beberapa hal, beberapa permasalahan yang terkadang tidak disepakati oleh sebagian orang. Sebagian orang tidak suka. Kadang kita jelaskan mengenai kesyirikan supaya orang-orang meninggalkannya. Namun ada sebagian yang malah mempromosikannya ya. Kadang kita jelaskan ya, tidak bolehnya kita bergantung kepada jimat-jimat atau hal-hal yang lain. Ada sebagian orang, bahkan termasuk di antara kaum muslimin, yang membolehkannya dan bahkan bisa membuatnya untuk dipakaikan kepada orang-orang yang ingin memakainya. Maka perlu kita pahami kewajiban seorang muslim, ketaatan kita yang paling tinggi
setelah ketaatan kita kepada Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi kita saja yang dijamin oleh Allah bahwa beliau menyampaikan itu tidak pernah salah. Bukan berdasarkan logika beliau, bukan berdasarkan perasaan hawa nafsu. Semuanya yang beliau ucapkan semuanya wahyu. Semuanya wahyu. Selagi itu sahih, riwayatnya benar-benar dari Nabi, maka dia adalah salah satu bentuk wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah telah berikan jaminan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, perlu saya sampaikan hal-hal yang konsep-konsep dasar seperti ini. Jadi mungkin wahyu yang difahami oleh sebagian kaum muslimin itu Al-Quran. Al-Quran, tapi bukan Al-Quran saja. Wahyu itu ada dua. Wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, beliau sampaikan sebagaimana yang diturunkan. Itulah Al-Quran. Yang membacanya satu hurufnya mendapat pahala 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sudah 30 kebaikan. Kul kata Jibril menyampaikan, kul kata Rasulullah. Huwallahu ahad, huwallahu ahad. Tidak dirubah, tidak diganti, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ini wahyu, yaitu Al-Quran. Ada wahyu yang kedua, ya, yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW ke dalam hati beliau. Maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi susunan kalimatnya adalah susunan kalimat dari beliau sendiri. Itulah yang disebut dengan al-hadis, perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang sahih, yang telah diperiksa oleh para ulama, jalur periwayatannya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, tentunya ada kriteria-kriteria. Jadi wahyu itu bukan cuma Al-Quran. Hadis Nabi SAW semuanya adalah wahyu. Hadis yang sahih adalah wahyu dari Allah, akan tetapi susunan kalimatnya adalah ucapan Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, aku diberi jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tapi maknanya luas dan dalam. Ini kelebihan Nabi SAW. Maka Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah bukanlah dari akal pikiran beliau, bukan dari perasaan dan hawa nafsu beliau, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini pengantar bagi kita bahwasanya kewajiban kita yang paling utama adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat siapapun yang kemudian telah nyata, telah jelas bertentangan, berseberangan dengan Al-Quran dan penafsiran yang sahih, kemudian bertentangan, berseberangan dengan hadis Nabi yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Karena Al-Quran, Pak, kelompok-kelompok Islam ini banyak. Yang menyimpang pun itu dalilnya pakai ayat Al-Quran juga, ya. Contohnya, mohon maaf, ini contoh yang sangat jelas menyimpang. Sepakat semuanya bahwa dia menyimpang adalah kelompok Ahmadiyah. Ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad yang mereka sebut Mirza Ghulam Ahmad. Apa dalilnya? Dalilnya ayat Al-Quran. Surat apa? Surat Yasin. Yasin, innaka laminal mursalin. Yasin, sungguh engkau benar-benar seorang Rasul. Dalam kurung Mirza Ghulam Ahmad.
ayatnya benar, penafsirannya ditafsirkan seenaknya sendiri. Innaka, sesungguhnya engkau dalam kurung Mirza Ghulam Ahmad, benar-benar seorang Rasul. Wah, berarti ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ini keyakinan yang kufur ya. Ini melanggar syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi SAW mestilah difahami dengan pemahaman yang benar ya. Ini mungkin agak panjang, malam ini kita pengantarnya agak panjang. Kalau ada dua pendapat, ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya hadis, ini dalilnya hadis, tapi pendapatnya berbeda. Ini boleh, ini tidak. Ini mengatakan mubah boleh, ini mengatakan haram misalnya. Mana yang kita ikuti? Dalilnya sama dari Al-Quran dan hadis. Maka siapa yang bisa kita acukan setelah Al-Quran? Adalah firman Allah. Hadis adalah sabda Rasulullah SAW. Kalau Nabi masih hidup, kita bisa tanya kepada Rasulullah, Rasulullah mana yang betul ini ya. Kalau orang tayamum, orang junub, tayamumnya cukup mengusap wajah saja kalau tidak ada air sama tangan, atau dia harus guling-guling di tanah, yang sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika mereka belum paham. Kalau Rasulullah ada, maka kita bisa bertanya kepada beliau langsung. Beliaulah yang menghakimi, memutuskan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum mu'minin. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu kepada hadis-hadis Nabi SAW, kalau kalian benar-benar beriman. Nah, masalahnya sekarang kadang-kadang ada pendapat yang berseberangan, sama-sama dalilnya hadis Nabi, dalilnya Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada standar yang bisa kita jadikan standar kebenaran dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang dalam memahami Islam, dalam memahami syariat. Siapa yang dijadikan standar? Apakah Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang mengikuti misalnya Imam Maliki, maka dia pasti masuk surga. Barang siapa mengikuti Imam Syafi'i, maka dia pasti masuk surga. Barang siapa mengikuti kelompok A, organisasi A, dia pasti masuk surga. Barang siapa mengikuti organisasi B, maka dia pasti berada di atas kebenaran, pasti masuk surga. Adakah dalam Al-Quran jaminan terhadap satu kelompok selain Rasulullah? Ada atau tidak, Bapak dan Ibu? Ada atau tidak? Ada. Ada ya. Nanti dilihat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100. Ini dia penduduk surga selain Rasulullah yang telah dijamin oleh Allah. Artinya kalau mereka dijamin masuk surga, tentunya mereka berada di atas agama yang benar, Islam yang benar, pemahaman yang benar. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannat. At-Taubah ayat 100. Siapa mereka? Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Siapa? Minal muhajirin, dari golongan muhajirin. Siapa itu muhajirin? Sahabat Nabi SAW yang berasal dari Mekah hijrah ke Madinah.
Wal ansar, siapa itu ansar? Penduduk Madinah yang beriman kepada Nabi, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi juga. Dua golongan ini saja yang dijamin, digaransi oleh Allah. Muhajirin, yaitu para sahabat, Ansar juga para sahabat Nabi. Apa cuma mereka? Siapa yang mau masuk surga juga? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, cara beragama mereka, para sahabat Nabi SAW. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada Muhajirin, Allah ridho kepada Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah sediakan bagi mereka surga. Ya, mohon maaf tidak disebutkan organisasi ini, kiai ini, ustaz ini, tidak ada dalam Al-Quran jaminannya masuk surga. Satu-satunya kelompok yang disebutkan dari umat Nabi Muhammad untuk masuk surga adalah Al-Muhajirin dan Ansar, para sahabat Nabi SAW, baik yang berasal dari Mekah ataupun penduduk Madinah. Maka ini saya saya berikan dasar fondasi kita dalam memilah. Kita sekarang informasi sangat terbuka. Kita buka ceramah di YouTube, ini bilang boleh, ini bilang tidak. Kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, apakah para sahabat memahami demikian? Apakah para sahabat Nabi mengamalkannya sebagaimana yang dianjurkan misalnya? Apakah para sahabat juga melarangnya sebagaimana yang dilarang? Ya. Kalau berbeda apa yang diamalkan oleh para sahabat dengan pendapat yang kita temukan, maka jangan diikuti, karena tidak termasuk orang-orang yang dijamin diridhai oleh Allah dan disiapkan untuk masuk surga. Ya. Nah ini satu pembeda. Ya. Semua orang, semua golongan berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis. Ya. Namun sebagian memang ada hadisnya yang lemah, ada yang sahih. Akan tapi pemahaman siapa yang lebih tepat, ini dia tolak ukurnya, ya, standarnya. Kita baca bagaimana para sahabat mengamalkannya. Apakah mereka melakukan seperti yang dilakukan atau tidak? Ya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, apa-apa yang pada masa para sahabat tidak dianggap sebagai ajaran agama, maka pada hari ini juga bukan ajaran agama. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah, ya, paling bersih hatinya, paling mengharapkan surga, paling bersegera menuju kebaikan untuk memperoleh kebaikan. Tidak ada amal kebaikan kalau itu benar-benar disyariatkan yang mereka tinggalkan. Semuanya sudah mereka amalkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau yang sunnah, sebagian di antara mereka telah melakukannya. Ya, maka merekalah yang kita jadikan standar setelah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini pengantar dari saya untuk malam ini. Kemudian pembahasan kita malam hari ini yang permasalahan tabarruk. Tabarruk yaitu maknanya secara syar'i saja, yaitu meyakini dan mengharapkan atau meminta barokah. Ya. Tabarruk artinya meyakini dan mengharapkan atau meminta barokah atau keberkahan. Nah, barokah itu apa? Barokah itu segala sesuatu yang tetap dalam kebaikan atau bertambah. Kita sehat, tetap sehat terus. Kita banyak duit, tetap banyak duit terus. Lancar rezekinya. Ya. Kita sehat akalnya, ya. Sehat sudah 70 masih sehat, tidak pikun misalnya. Itu barokah.
tetapnya kebaikan atau bertambah. Ya, kita dari muda misalnya, ya, cerdas, tetap sampai tua cerdas, ya. Itu keberkahan, tetapnya kebaikan atau dia bertambah. Nah, tabarruk itu kita mengharapkan mendapatkan kebaikan atau bertambah kebaikan, ya, dengan melakukan sesuatu, ya. Dan kita mengharapkannya dari sesuatu yang kita anggap mempunyai keberkahan, ya. Nah, keberkahan ini sekali lagi, tabarruk ini, mengharapkan berkah ini ada dua macam. Ada yang disyariatkan atau dianjurkan atau dibolehkan, ada yang tidak. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Nah, ini sekali lagi, walaupun nanti di masyarakat akan banyak perbedaan, namun ingat tolak ukur kita tadi Al-Quran dan hadis, dan kita lihat bagaimana para sahabat Nabi memahaminya. Di antara tabaruk yang disyariatkan, yang mencari atau mengharapkan keberkahan yang disyariatkan, yaitu kita mencari keberkahan dengan diri Rasulullah SAW ketika beliau hidup. Dengan diri Rasulullah, maksudnya apapun bagian dari diri Rasulullah, ya, air liurnya, ya, bekas minumnya, ya, ludahnya, dahaknya, ya, rambutnya, apapun itu yang bersumber dari Rasulullah, maka semuanya adalah mengandung keberkahan. Dan ini sudah dijelaskan dengan jelas di berbagai macam hadisnya. Rasulullah SAW apabila berwudu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wudu beliau tidak sampai ke tanah. Air sisa wudunya ditampung sama para sahabat, diusapin ke badan supaya sehat, supaya apa macam-macam, ya, supaya berkah. Bukan cuma wudu, kalau air masih mending. Beliau meludah tidak sampai ke tanah, ditampung, ya, diusapkan. Dan ludah beliau tentunya beda dengan ludah kita, ya, jangan disamakan, ya. Jangan disamakan, ya. Beliau, ya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keberkahan, ya. Bahkan dalam hadis yang sahih, ketika beliau tidur siang, qailulah, mungkin di hari yang cukup terik, ya, kemudian menetes keringat beliau. Dan saat itu beliau tidur di rumah salah seorang sahabiah, yaitu rumahnya Anas bin Malik. Ada ibundanya di situ, ada ibunya Anas bin Malik, ya. Mengucur, menetes keringat beliau, kemudian oleh ibunya Anas diambillah botol tempat parfum, ditampunglah, mungkin dengan kapas atau apa, atau tetesan keringat Rasulullah SAW, ditampung dengan wadah parfum, ya. Dan kata ibunya Anas bin Malik, maka setelah itu parfum itu adalah parfum yang paling wangi yang aku miliki, dicampur dengan keringatnya Rasulullah SAW. Kalau kira-kira keringat kita wangi apa asam? Tentunya beda, ya. Dan ini jelas para sahabat semua mereka melakukannya, ya. Apabila Rasulullah SAW bercukur selepas haji atau umroh, maka rambut beliau diperebutkan oleh para sahabat, rambut beliau, ya. Dan salah seorang sahabat yang selalu membawa rambut Nabi SAW, yaitu sahabat Khalid bin Walid. Beliau masukkan di sela-sela kopiahnya, perang dibawanya terus, ya. Dan ini tabaruk yang disyariatkan, karena para nabi, para rasul, mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana juga Nabi Isa alaihissalam menyebutkan dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Dan ini adalah bagi para nabi dan rasul. Tubuh mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW
terluka pada perang Uhud, patah gigi beliau. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaupun ada sebagian dai yang tidak menerima hadis ini, tapi ini hadis yang sahih, disepakati kesahihannya oleh para ulama ahli hadis. Ya. Patah gigi beliau, pipi beliau berdarah karena beliau pakai topi besi. Mungkin terkena pukulan, ujung topi besi menancap di pipi beliau. Dicabut oleh salah seorang sahabat, yang kemudian mengucurlah darah dari wajah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh sahabat ini disedotnya. Kata Rasulullah, keluarkan. Karena pada hukum asalnya darah itu sesuatu yang haram, tidak boleh untuk diminum. Tapi dia tahu ini adalah darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telan. Ya, dia telan. Nah, ini bentuk tabarruk dengan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat yang lain ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, ya, kalau tidak salah setelah Hajjatul Wada, setelah beliau kembali dari haji wada, beliau mengumpulkan para sahabat, ya, barang siapa yang pernah aku zalimi maka mau menuntut haknya silakan. Maka ada salah seorang sahabat, dia berkata, ya Rasulullah, engkau pernah hendak memecut mungkin kuda atau ontamu, tapi aku ada di dekat situ, aku terkena pecut. Aku mau menuntut hakku untuk membalas. Para sahabat yang lain langsung, ini sahabat benar-benar tidak beradab kepada Nabi. Yang lain mau marah, tapi Rasulullah tidak boleh. Ini haknya. Kalau dia dizalimi, dia berhak untuk menuntut. Silakan, kata Rasulullah. Tapi kata sahabat itu, ya Rasulullah, waktu itu aku kondisinya ketika terkena pecutmu, cambukmu, aku tidak pakai baju, mau pakai sarung di bawah. Tentunya lebih sakit dibandingkan kalau dipecut dengan ada bajunya. Baiklah, kata Rasulullah. Rasulullah tidak marah. Beliau singkapkan pakaian atas beliau. Setelah beliau singkapkan, apa yang dilakukan oleh sahabat itu, dia peluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berharap, ya, kulitku yang tersentuh langsung dengan kulitmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Radhiyallahu anhu. Ya. Demikian kecintaan para sahabat, dan mereka benar-benar menjadikan diri Rasulullah SAW untuk diambil keberkahannya. Nah, ini dia pembahasan yang lebih pentingnya. Ya. Selain Rasulullah SAW, apakah disyariatkan bertabaruk dengan dirinya, dengan tubuhnya, bekasnya? Ya. Bekas minum Rasulullah itu biasa. Rasulullah dan para sahabat biasa minum bersama, makan bersama, satu nampan, minum kadang-kadang susu. Rasulullah minum duluan, ya. Beliau biasa memberikan kepada yang sebelah kanan dulu, walaupun di sebelah kirinya ada Abu Bakar, tapi beliau biasa mendahulukan yang di sebelah kanan. Ya. Kalau sebelahnya ada Abu Bakar, ini misalnya sahabatnya, ya, sahabat yang masih muda, apakah kau rela mendahulukan Abu Bakar? Kata sahabat itu, bagaimana pula aku akan merelakan bekas mulutmu Rasulullah, katanya. Tidak mau dia, aku yang pertama. Bekas Rasulullah, dia langsung yang minum pertama. Nah, apakah kepada selain Rasulullah SAW disyariatkan bertabaruk seperti ini? Sebagaimana, mohon maaf sekali lagi, ya, dilakukan oleh kaum muslimin kepada sebagian, misalnya tokoh-tokohnya, ya, guru-gurunya, ya, apapun sebutannya, ustaz, kiai, habib, ya, untuk sisa minumnya. Nah, ini kalau di sebagian pengajian, mohon maaf, bekas minum penceramahnya ini direbutin nanti selesai ini direbutin sama jemaahnya. Pertanyaannya, apakah ini disyariatkan? Ya. Di antara ini kita berusaha untuk objektif. Ya. Mereka juga punya yang membolehkan, juga punya alasan, juga punya dalil. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya.
sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga kalau Nabi SAW diberkahi dirinya, tubuhnya, para ulama juga demikian. Ya. Kalau Nabi direbutin bekas wuduknya, bekas minumnya, para ulama juga demikian. Ya. Diri mereka juga diberkahi. Ya. Diri mereka juga diharapkan keberkahan darinya, bertabaruk dengan diri mereka atau bekas mereka. Ya. Mari kita timbang pemahaman ini secara konsep yang kita sebutkan tadi. Apakah saya bilang tadi semua kelompok, hampir semua kelompok memiliki alasan, memiliki argumen dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dan ini dalilnya salah satunya adalah hadis Nabi SAW. Mari kita timbang dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ini tolak ukurnya. Sepeninggal Rasulullah SAW, adakah orang-orang soleh di antara kalangan para sahabat? Hampir semuanya soleh. Seluruh para sahabat, hampir seluruhnya orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir seluruhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, siapa yang paling soleh, paling beriman di antara para sahabat? Yang Nabi sendiri menjaminnya, memberikan penilaian mengenai hal itu. Siapa ya orang manusia yang paling beriman setelah Nabi? Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa umatku yang paling beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau imannya kaum muslimin termasuk para sahabat ditimbang di neraca keimanan, timbangan amal, dan imannya Abu Bakar ditimbang, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar. Nah ini nanti pembahasannya panjang. Kenapa iman Abu Bakar demikian? Karena Abu Bakar tidak pakai jeda imannya. Begitu Nabi bilang, aku semalam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dibawa naik ke Sidratul Muntaha, tidak pakai mikir, aku beriman. Yang sahabat yang lain ada yang aku ragu-ragu, masa iya? Ya. Itu salah satunya saja. Ya. Apa kata Abu Bakar? Bahkan yang lebih dari itu aku yakin, ya, bahwa wahyu itu kadang-kadang pagi dan sore hari turun kepada Rasulullah dari langit. Apalagi cuma satu perjalanan malam. Ini hampir setiap hari wahyu dari langit turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ke pembahasan sedikit ya. Ya. Rasulullah menyatakan umatnya yang paling beriman setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, disepakati oleh para ulama kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Yang di luar ahlus sunnah tentu lain pembahasannya. Ya. Bahwa orang yang paling beriman setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar. Orang yang paling soleh, paling dekat dengan Allah, yang paling mewarisi keimanan Rasulullah SAW. Apakah sepeninggal Rasulullah SAW kita dapati riwayat para sahabat berebut air wuduknya Abu Bakar As-Siddiq? Tidak satu. Apakah kita dapati para sahabat berebut sisa minumnya Abu Bakar As-Siddiq? Apakah kita dapati para sahabat ataupun generasi setelah mereka, para tabi'in, mengumpulkan rambutnya Abu Bakar As-Siddiq? Sampai saat ini tidak kita dapati satupun. Sepeninggal Abu Bakar, maka orang yang paling utama setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Karena Rasulullah mengatakan umatku yang paling utama adalah Abu Bakar, setelahnya adalah Umar. Apakah orang-orang kaum muslimin pada masanya bertabarruk mengharapkan keberkahan pada diri Umar, sisa minumnya, sisa wuduknya, air liurnya, keringatnya? Tidak sekali. Sampai saat ini tidak kita dapatkan riwayat yang sahih tentang hal itu.
Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang para ulama adalah pewaris para nabi, tapi tidak bisa disamakan 100%. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya setelah sholat Isya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.